Jika Israel menyerang Malaysia. Wow, jika Israel menyerang Malaysia, biar betul guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Apa khabar anda orang Brunei dan Singapura sekali guys. Apa khabar anda semua? Adakah anda semua sihat? Jika sihat, Alhamdulillah guys. Saya macam biasa guys, Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan anda semua di Indonesia, di Singapura atau Brunei dan di seluruh dunia, Malaysia sekarang menghadapi COVID-19 yang amat sukar sekali. Dan kerana peningkatan mendadak iaitu kes-kes baru hingga sekarang 7,000 lebih guys. Semalam 7,200. Wah Allah, terlalu ramai guys. Sebelum ni hanya 1,800 ke bawah, 1,000 ke bawah. Tapi sekarang 5,000, 6,000 dan melonjak hingga ke 7,000 lebih guys. Ush, setiap hari begitulah keadaan di Malaysia. COVID-19 semakin teruk dan semakin mengganas di Malaysia. Tapi memang betul, apabila kita melakukan lockdown penuh, mungkin ekonomi negara akan jatuh merudum dan akan lebih teruk. Tapi untuk sebulan, cukuplah untuk sebulan saja kita nak tengok bagaimana perubahan pada COVID-19. Mudah-mudahan ia akan cepat menurun apabila kita membuat lockdown penuh guys. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Pegawai Jalanan nama channelnya guys. Memang sangat pelik. Sekarang subscribernya adalah 965k. Wow, ramai guys. Hampir 1 juta subscribe. Jadi kita sebagai selalu menonton YouTube ni ataupun channel-channel yang ada di YouTube ni, jom kita sama-sama sokong channel Pegawai Jalanan. Kita subscribe agar ia dapat mencecah hingga 1 juta kerana info-infonya sangat terbaik dan infonya sangat bagus untuk kita ketahui dan dapat maklumat daripada channel beliau. Okey, nama so hari ni saya nak reaction daripada channel beliau. Katanya tajuknya adalah Jika Israel menyerang Malaysia. Wow, jika Israel menyerang Malaysia, biar betul guys. Wow, saya tak boleh nak kata apa. Kalau Israel menyerang Malaysia, pasti ada negara-negara lain yang di belakang Malaysia akan membantu Malaysia. Percayalah. Jom guys, kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Betul ke dan bagaimana jika Israel menyerang Malaysia? Jom. 2,000 years later. So okay guys, sebelum tu saya nak peringatkan kepada anda, jika anda terdengar bunyi ketukan dum-dam. Biasalah guys, saya ni duduk rumah flat, rumah kos rendah saja dan biasalah di kiri kanan rumah saya sentiasa ada renovation, sentiasa ada pembaikan rumah, ada pemulihan. Pemulihan macam apa je perkataan dan ayat tu sentiasa ada ubah suai rumah. Biasalah tu guys, anggaplah itu sebagai background sound saya guys. Okay guys, tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction video yang saya masukkan tadi. Betul ke Israel nak menyerang Malaysia? Dia ingat kita ni Malaysia akan duduk diam macam kayu ke? Jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. 1, 2, 3. Jika Malaysia diserang Israel, posisi Indonesia di mana? Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Ya, selamat menonton. Peperangan antara Israel dan Hamas Palestina terus berkecamuk. Korban akibat konflik tersebut terus berjatuhan. Paling banyak dialami betul guys, Palestina, sangat kesian. Termasuk perempuan hingga anak-anak yang menjadi korban. Ya, sampai anak-anak kecil pun menjadi korban guys. Ini sudah lebih 200-an orang yang menjadi korban serangan udara Israel, termasuk 61 anak tewas di Gaza. Dari aspek militer, tentu sudah jelas kekuatan persenjataan Israel lebih kuat dibandingkan Palestina. Kekuatan yang tidak seimbang itu membuat Israel melakukan serangan brutal ke wilayah Palestina. Tersiar kabar bahwa Israel akan menargetkan serangan terhadap negara jiran kita, Malaysia, karena Malaysia dengan keras menentang kebiadaban Israel. Hacker-hacker Malaysia pun berhasil menyerang ratusan website negeri Zionis tersebut, yang membuat negara itu menjadi berang. Ancaman serangan dari Israel terhadap Malaysia bisa berupa aksi intelijen yang dikirim oleh negara Zionis tersebut, atau bahkan mungkin malah serangan militer secara terbuka. Perang cyber Malaysia dengan Israel sedang berlangsung saat ini.
Kalian bisa cek sendiri beritanya di internet. Dalam video kali ini, kami ingin menyampaikan kekuatan militer dari masing-masing negara tersebut jika terjadi serangan nyata dari Israel terhadap Malaysia dan posisi Indonesia Jom guys, bagaimana. kita tengok kekuatan Malaysia atau dengan Israel. Apa Terkait perbezaan kekuatan alat militer dia? Berdasarkan situs data statistik militer dunia, yaitu Global Firepower pada tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara berbendera bintang Daud ini memiliki 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur. Sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus, serta 48 helikopter serbu. Kekuatan darat Israel juga cukup banyak, yakni memiliki 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, Banyak tank serta dia, guys, 100 pelontar roket. Apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Bagaimana dengan kekuatan militer Malaysia? Kekuatan militer Malaysia pada tahun 2021 ini menempati peringkat 44 dari 138 negara, turun 3 peringkat dari tahun lalu yang berada di posisi 41. Hal tersebut berdasarkan sistem perankingan kekuatan militer dunia yang dikeluarkan oleh Global Firepower. Kekuatan militer Malaysia terdiri dari 410.000 personil militer dengan total 12.587.121 populasi yang layak untuk wajib militer. Total kekuatan militer Angkatan Udara Malaysia mencapai 170 dengan 26 pesawat tempur, 13 pesawat serbu, 18 pesawat pengangkut, 40 pesawat tempur latih, 4 pesawat untuk misi khusus, dan 65 helikopter. Sedangkan untuk Angkatan Darat, Malaysia memiliki 74 tank, 1.387 kendaraan tempur lapis baja, 211 artileri, dan 54 proyektor roket. Angkatan Laut Malaysia memiliki 61 aset, diantaranya ialah 6 fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 41 kapal patrol, dan 4 kapal ranjau. Jika memang terjadi peperangan, maka tidak mungkin Malaysia yang menyerang Israel secara langsung. Karena kita tahu, Malaysia mempersenjatai militernya bukan untuk menginvasi negara lain, melainkan untuk mempertahankan tanah airnya. Betul. Yang kemungkinan terjadi adalah serangan secara langsung dari negara Israel tersebut. Kita anggap mereka mengirimkan serangan militer secara terbuka. Jika memang berani dan punya nyali, maka tidak mungkin negara jiran serumpunya yang di selatan akan tinggal diam. Negara tersebut adalah Indonesia yang mempunyai populasi penduduk 271 jiwa lebih dan menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Bagaimana dengan kekuatan militer Indonesia? Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16 kekuatan militer dunia atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer dengan 400.000 personil aktif. Indonesia memiliki 458 pesawat udara dengan banyak diantaranya 79 pesawat tempur, sebanyak 17 lebih pesawat udara untuk misi khusus, serta 188 helikopter. Indonesia juga memiliki 332 tank dan 1.430 kendaraan tempur, 153 artileri, dan 63 pelontar roket. Untuk kekuatan armada laut, menurut Global Firepower, Indonesia memiliki 282 unit, yakni diantaranya 24 kapal korvet, 7 kapal frigat, 5 kapal selam, 179 kapal patroli. Sebagai informasi, Indonesia baru saja kehilangan 1 kapal selamnya, yaitu KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali pada tanggal 21 April tahun 2021 yang lalu. Jadi sekarang Indonesia hanya memiliki 4 buah kapal selam saja. Itulah sedikit ulasan tentang kekuatan militer dari negara Israel, Malaysia, dan Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan dan prediksi apa yang akan terjadi jika memang benar Israel menyerang kawasan Nusantara. Sekarang mari kita ramalkan apa yang akan terjadi. Ramalan di sini maksudnya prediksi, mungkin bisa terjadi atau malah tidak terjadi. Jika kita lihat kekuatan militer Israel dengan asumsi Amerika Serikat dan sekutunya tidak ikut campur, maka penyerangan Israel terhadap Malaysia secara militer mustahil terjadi. Ya, betul. Alasan pertamanya adalah Israel tidak memiliki kapal induk yang besar untuk membawa pasukan dan peralatan tempur ke negeri yang sangat jauh. Sangat jauh tuh, guys. Mencapai Malaysia, jadi mereka akan kalah sebelum berperang. Alasan kedua, Israel akan melewati negara-negara lain yang banyak.
dan negara-negara tersebut ada yang berkonflik dengan Israel, maka akan runyam urusannya. Kalau melewati negara tersebut, tentaranya akan berperang terlebih dahulu dan habis sebelum mencapai Malaysia. Dan alasan terakhir, jika memang Israel nekat mengirimkan rudal mengincar Kuala Lumpur ataupun Jakarta, maka Cina tidak akan tinggal diam. Karena aset Cina di Malaysia dan Indonesia tidak sedikit, dan itu akan mengganggu Cina secara langsung. Betul. Bahkan aset negara barat seperti Amerika, Belanda, Jerman, Perancis, dan lain sebagainya sangat banyak di Malaysia dan Indonesia. Jadi Israel akan berpikir 1000 kali, karena negara pelindung utamanya yaitu Amerika Serikat akan menjewer kuping Israel. Kesimpulan dari Takkan pembahasan boleh. video ini adalah ancaman Israel secara militer terhadap Malaysia bisa kita bilang gertak sambal. Dan Gertak jika itu sambal. dipaksakan oleh Israel, maka ini akan menjadi beban berat bagi Israel untuk dilaksanakan. Akan tetapi serangan berbentuk cyber dan intelijen sangat-sangat mungkin terjadi. Kita sebagai bangsa yang tinggal di wilayah yang aman dan damai, semoga tetap waspada karena banyak serangan lain yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Betul. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Kartun di kelakar betul. So, okay guys, kita dah sama-sama tonton tadi dan reaction video tersebut. Bagaimana katanya Israel akan menyerang Malaysia. Daripada kata, kalau kita tengok pada kekuatan militer, memang ataupun kekuatan alat-alat perang, memang Malaysia sangat jauh ketinggalan lah daripada Israel, kerana Israel banyak mempunyai peralatan seperti kereta kebal, udara, dan tetapi dia kurang sikit pada laut. Tapi kalau diikutkan, memang tak boleh. Memang kalau pada logik akalnya, kalau kita tengok, Israel tak akan boleh menyerang Malaysia kerana Israel terlalu jauh daripada Malaysia. Untuk dia nak pergi ke Malaysia tu memang terlalu jauh lah. Dia akan melintasi banyak negara-negara yang tidak suka kepada Israel sendiri, dan mungkin dia akan berperang dulu dengan negara-negara lain tersebut sebelum sampai ke Malaysia, dan di situ dia akan terus kalah sebelum dia sampai ke Malaysia lagi. Dan satu lagi, andai kata kalau dia menghantar rudal roket pun sekalipun, tidak akan boleh kerana Amerika akan marah ataupun akan tidak membenarkan, dan termasuk juga China. Kerana banyak pelabur-pelabur daripada Amerika, China, mereka melabur di Indonesia dan di Malaysia. Jadi mereka tidak akan membenarkan Israel untuk menghantar rudal roket ke Malaysia kerana banyak pelabur-pelabur daripada Amerika dan China yang melabur di Malaysia. Jadi mereka akan kerugian di situ. Maka di situlah Israel tidak akan menghantar rudal roket. Jika dia buat juga begitu, mungkin Amerika dan China akan menyerang dia sekali, walaupun Amerika tu adalah rakan sekutu dia. So, disitulah penjelasan yang amat jelas sekali. Kita sebagai rakyat Malaysia ataupun kita sebagai orang Malaysia, kita harus berbangga kerana kita ada jiran tetangga seperti Indonesia yang sanggup membantu Malaysia jika diserang oleh Israel. Dan satu lagi, kita tidak boleh untuk diserang Israel kerana negara Israel terlalu jauh. Jadi, janganlah kita fikir yang bukan-bukan. Maka untuk perang cyber tu mungkin logik kerana mereka boleh berperang di alam cyber sahaja. So, jangan risau dan jangan gusar ya. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat juga untuk kami di Malaysia. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.